Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengadakan doa pagi secara online. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, syukur padamu Engkau masih memberikan hari yang baru untuk kami jalani hari ini. Kami mau memohon pimpinan, perlindungan, dan penyertaan-Mu. Dan kami percaya boleh kami dapatkan di dalam kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami boleh memahami dan dapat melakukan apa yang ingin supaya menjadi nyata dalam hidup kami ketika mengikut-Mu. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari Mazmur pasal 10. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tidak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan, dan lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang-orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Demikian bacaan Alkitab kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dalam Mazmur pasal 10 ini, pemazmur menunjukkan bagaimana orang-orang fasik begitu hebat, menista Allah, menghina Allah, menindas umat Allah.
Pasal 10 dari Mazmur ini menunjukkan bahwa orang fasik begitu hebat. Hidupnya seperti sukses menindas orang-orang lemah. Kehidupan orang fasik begitu berjaya, membuat pemazmur hatinya miris, begitu pedih, seakan-akan dilupakan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pemazmur berseru kepada Tuhan, "Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah mereka yang tertindas, tunjukkanlah keadilan-Mu." Saudara-saudara, dalam Mazmur 10 disebutkan bahwa Allah mendengar. Mendengar di sini adalah terjemahan dari bahasa Inggris to listen. Listen itu artinya mendengar dengan penuh perhatian. Bukan seperti to hear yang hanya mendengar sambil lalu. Tapi to listen adalah Allah menyimak dengan baik permohonan orang-orang susah. Bagaimana orang fasik telah menindas, telah menganiaya orang-orang benar. Dan pemazmur tahu hanya pada Tuhan ada pertolongan. Karena itu ia mengatakan, "Bangkitlah ya Tuhan, sebab Engkaulah Raja. Patahkanlah kesombongan orang-orang fasik." Dan pemazmur yakin Tuhanlah sumber pertolongan, yang bukan hanya mendengarkan, tapi Tuhanlah yang turun tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pemazmur memang bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Engkau berdiri jauh? Kenapa Engkau menyembunyikan dirimu? Dalam waktu kesesakan, kenapa Engkau tinggalkan aku?" Pemazmur bergumul dalam kesesakan hatinya. Tetapi saudara-saudara, walaupun orang fasik mengatakan Allah itu tidak ada, tapi pemazmur mengungkapkan segala pikirannya, segala permohonannya dengan menjerit bersama orang-orang tertindas. Datanglah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengulurkan tangan dan membebaskan mereka. Orang-orang fasik dihukumnya, orang-orang benar dibelanya. Tuhan memang dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat kepada orang-orang yang mencari Dia. Tuhan mau menjawab doa orang-orang yang dalam kesesakan. Saudara-saudara, kita pun pernah mengalami hidup dalam kesusahan, kesulitan, mungkin kita tertindas. Kita pun berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan kalau kita berdoa bukan dengan maksud untuk mengubah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan memang terus terjadi. Kadang-kadang kita mengalami begitu parah bagaimana kita ditindas, dianiaya, diperlakukan dengan tidak baik. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan mendengarkan kita, Dia akan membela kita. Tidak selamanya orang tertindas dibiarkannya. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan meluputkan kita dari bencana, dan Dia akan mengangkat kita dari masalah yang ada dan memberikan kepada kita jalan keluar. Saudara-saudara, Tuhan memang mau mendengarkan kita. Untuk itu biarlah kita terus beriman kepadanya. Tuhan yang akan memberikan kelegaan, yang akan membebaskan kita pada waktunya. Di sini kita belajar taat, tetap setia kepadanya dalam keadaan apapun. Jadi kalau saat ini kita sedang sulit, tertindas, teraniaya, tapi Tuhan akan mendengarkan jeritan permohonan kita. Tuhanlah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Karena itu biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan
Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan selalu peduli kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengaku Tuhan, kadang-kadang kami begitu kecil hati melihat orang curang, melihat orang jahat, hidupnya senang, hidupnya sukses. Hati kami seringkali miris melihat perbuatan orang-orang fasik begitu hebat, begitu menyenangkan. Tapi kami tidak ingin tergoda. Kami ingin tetap setia kepadamu. Karena hanya padamulah Tuhan sumber pertolongan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah setiap kami. Bebaskan dan belalah keberadaan kami yang tertindas. Engkaulah yang memberi jalan keluar. Engkaulah yang mengulurkan tangan, mengangkat kami dari kesesakan. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang menjadi Raja, menjadi Tuhan yang peduli kepada setiap kami. Kepadamu lah kami berseru, dan Engkau pasti turun tangan, menopang dan menolong setiap kami. Kami percaya dalam kesulitan setiap orang, baik secara pribadi, keluarga, dan gereja, Engkau mau hadir, menopang, menolong, dan membebaskan. Termasuk mereka yang sakit, yang di rumah sakit maupun di rumah, baik karena COVID ataupun penyakit lainnya. Engkaulah sumber kesembuhan yang memakai para dokter, para medis, pengobatan, dan peralatan untuk memberikan kepulihan kepada mereka. Hanya Engkaulah yang patut dipercaya. Hanya Engkaulah yang patut diharapkan. Karena itu kami hanya berseru kepadamu dan mau mengikutmu dengan setia. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.